Halo teman-teman, kembali lagi dalam materi pengantar manajemen. Sekarang kita akan membahas chapter 8, teman-teman. Artinya koordinasi dan wewenang dalam manajemen. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, bahwa koordinasi dan wewenang dalam manajemen ini merupakan topik yang hangat dibicarakan karena ini berhubungan dengan eh, bagaimana seorang manajer, seorang pemimpin memiliki sejauh mana apa yang bisa dia lakukan dalam sebuah organisasi. Jadi ini sangat penting karena ini ada hubungannya dengan rentang manajemen, sejauh mana kekuasaan itu bisa digunakan dalam sebuah organisasi. Tapi dalam kasus ini kita berfokus pada organisasi bisnis. Di sini ada kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi kita akan berfokus bagaimana untuk mengerti konsep koordinasi dan wewenang dalam manajemen yang terdiri dari pertama pengertian dan masalah koordinasi, yaitu apa saja yang menjadi masalah koordinasi dan pengertian. Kemudian rentang manajemen ini hubungannya tentang apa saja yang menjadi rentang manajemen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, kira-kira apa yang faktor yang bisa mempengaruhi rentang manajemen. Jadi ini adalah sebuah hal yang menarik ya, teman-teman. Apakah rentang manajemen ini dipengaruhi faktor-faktor seperti apa ya? Seperti faktor-faktor internal atau eksternal dari organisasi dan apa saja yang menjadi pertimbangan. Kemudian kekuasaan dan distribusi dari wewenang ini bagaimana sebuah organisasi melihatnya, teman-teman. Jadi eh, untuk mempertimbangkan distribusi dan kekuasaan ini, kira-kira manajemen ini berpikir seperti apa? Apa yang menjadi pertimbangannya? Kemudian pandangan akan wewenang formal ya teman-teman. Jadi wewenang formal ini adalah wewenang yang bisa diberlakukan secara formal. Jadi secara formal tapi seperti apa? Nah nanti akan kita mempelajari. Jadi teman-teman mahasiswa akan dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan untuk mengerti konsep koordinasi dan wewenang dalam tujuan manajemen. Jadi ini hal-hal yang teman-teman harus pahami dan sesuaikan ya dengan pemahaman masing-masing, dan teman-teman harus bisa mencari eh, apa saja yang bisa memperkaya referensi-referensi daripada yang sudah diungkapkan pada eh, materi ini. Di sini ada masalah dan pengertian koordinasi. Kita membahas koordinasi, artinya koordinasi ini adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi perbedaannya adalah kalau kita melihat ini dari segi masalah, yaitu perbedaannya ada dalam orientasi dalam tujuan tertentu, teman-teman. Jadi dalam dalam tujuan tertentu ini agak susah dalam eh, kita memahami koordinasi. Jadi dalam perusahaan itu atau dalam organisasi terdapat tujuan tertentu, perbedaan orientasi tujuan, perbedaan dalam orientasi waktu dan orientasi antar waktu, dan perbedaan juga dalam formalitas struktur. Jadi organisasi ini cukup kompleks karena terdapat orientasi-orientasi yang berbeda dalam organisasi. Tapi masalahnya orientasi yang berbeda ini bagaimana untuk disatukan tujuannya. Orientasi tujuan, orientasi interest, orientasi waktu. Jadi bagaimana melakukan eh, koordinasi agar mencapai tujuan yang sama. Makanya ditambahkan bahwa ini adalah proses pengintegrasian tujuan, itulah koordinasi. Berkaitan erat dengan yang namanya konsep rentang manajemen, teman-teman. Rentang manajemen ini hubungannya dengan jumlah bawahan berapa banyak yang dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasan. Karena jumlah bawahan ini hubungannya dengan bagaimana bawahan-bawahan ini kalau terlalu banyak, maka akan susah untuk manajer dalam mengendalikannya. Jadi akan menjadi sebuah tantangan yang besar untuk manajer untuk mengendalikan berapa banyak orang-orang yang menjadi bawahan atau yang mereka bisa kendalikan. Jadi sebuah hal yang eh, menantang ya teman-teman bagi manajemen ya. Kalau terlalu banyak maka akan susah, tapi kalau terlalu sedikit akan workload-nya terlalu banyak sehingga tidak bisa efektif dan efisien. Jadi rentang manajemen ini harus diberikan dengan ditetapkan dengan sangat baik. Jadi kemudian antara rentang manajemen dan koordinasi ini harus saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit mengkoordinasikan kegiatan bawahan secara efektif. Jadi jangan sampai jaraknya ini terlalu jauh. Kalau bisa sedekat mungkin, tapi dia tidak terlalu dekat.
adalah bagaimana manajemen ini jumlah bawahannya sejauh mana. Kalau kita lihat dalam organisasi, jarak dari antara manajemen puncak dan manajemen paling bawah itu sejauh mana. Ini yang menjadi hal yang diperhatikan. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, teman-teman. Ada kesamaan fungsi, kedekatan geografis, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Jadi hal-hal ini adalah misalnya kesamaan fungsi. Kalau fungsinya sama maka tidak perlu rentang yang jauh. Kalau fungsinya tidak sama maka memerlukan rentang yang jauh. Kalau kedekatan geografis juga, kalau bisa disatukan saja. Seperti misalnya dalam perusahaan, misalnya dia beroperasi secara internasional, maka ada cabang-cabang regional. Tingkat penguasaan langsung yang dibutuhkan juga kalau terlalu banyak, terlalu jauh rentangnya akan susah. Jadi ketika eh, dalam perusahaan atau dalam organisasi membutuhkan pengawasan langsung yang tinggi, maka membutuhkan rentang yang jangan yang terlalu jauh. Maka rentangnya harus tepat agar tidak terlalu banyak pengawasannya. Tingkat koordinasi pengawasan. Jadi kalau koordinasi pengawasannya terlalu jauh, terlalu banyak, itu akan susah. Jadi koordinasi pengawasannya itu ketika dia bisa simple, maka dilakukan simple. Kalau terlalu banyak, maka akan membuat pengawasannya menjadi lebih sulit dan lebih ribet. Jadi bagaimana koordinasi pengawasannya ketika dibutuhkan koordinasi pengawasan yang lebih gampang, maka sebaiknya membutuhkan uh, rentang manajemen yang lebih pendek, yang lebih kurang. Kemudian bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Jadi bantuan organisasi ini harus dilakukan dengan baik. Jadi bagaimana organisasi ini bisa kalau terlalu jauh bantuannya maka itu akan susah bagi pengawas untuk mengawasi proses bisnis. Jadi ketika bantuan organisasinya ini kurang maka akan sulit. Jadi bagaimana rentang ini harus diperhatikan agar bantuan organisasi bisa bisa mensupport dengan langsung. Jadi ada beberapa sumber kekuasaan, teman-teman. Jadi wewenang ini hubungannya dengan kekuasaan. Rentang manajemen itu hubungannya dengan distribusi wewenang dan kekuasaan. Misalnya, menurut John Branch and Bertrand Raven, kekuasaan memaksa ini adalah kemampuan orang mempengaruhi untuk menghukum seseorang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi coercive ini mengancam ya. Jadi kalau menghukum kalau tidak memenuhi persyaratan. Kekuasaan menghargai reward power. Jadi ketika ketika eh, bawahan atau orang lain melaksanakan perintah, maka akan diberikan penghargaan atau reward. Kemudian kekuatan yang sah atau legitimate power, atau kekuatan yang ada ketika seorang bawahan dipengaruhi untuk mengakui bahwa pengaruh itu memberikan batas-batas tertentu. Jadi ketika orang ini memiliki kekuatan yang sah, jadi diberikan power, maka dia akan berhak untuk misalnya atasan pemerintah atau pemimpin daerah. Kemudian kekuasaan yang diyakini bahwa orang yang memiliki keahlian relevan itu memiliki kekuasaan. Kekuasaan bujukan yaitu kekuasaan berdasarkan keinginan untuk dipengaruhi, untuk menyamakan dirinya dengan pemberi pengaruh. Jadi ini unik karena kekuasaan ini berdasarkan dari keinginan orang yang ingin dipengaruhi. Di sini ada pemandangan wewenang, teman-teman. Di sini sangat penting ya. Wewenang ini hubungannya dengan kekuasaan. Jadi pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Pandangan klasik yaitu berhubungan dengan konstitusi yang menjamin hak dan mempunyai prioritas dalam pemerintah, dalam konteks pemerintah ya, teman-teman. Jadi sudah dibuat aturannya. Ketika aturannya itu sudah ada, maka manajer atau atasan harus memberikan perintah berdasarkan itu. Kemudian perintahnya dipatuhi dan harus dilaksanakan. Dari satu sisi, pada pandangan penerimaan, manajer ketika memberi perintah, penerima perintah akan mempertimbangkan apakah akan menerima. Jadi ada pilihan untuk menerima dan tidak menerima. Ini berbeda dengan pandangan klasik ya teman-teman. Ketika sudah diberikan ya misalnya aturan atau statuta daripada organisasi, maka ketika diperintah itu harus dipatuhi. Jadi harus dipatuhi, apalagi manajer sudah memberikan perintah bahwa harus dilakukan, maka menurut pandangan klasik, wewenang ini seharusnya dipatuhi. Dan ini berbeda dengan pandangan penerimaan, di mana ketika manajer memberikan perintah, penerima, bawahan, atau staff bisa mempertimbangkan. Dan di mana faktor-faktor pertimbangannya adalah faktor-faktor personal, faktor-faktor individual. Dan
bisa memutuskan bahwa ia akan menerima atau tidak menerima. Dari sini yang adalah hal yang menarik, bahwa penerimaan atau tidak menerima ini menjadi sebuah pilihan ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak.